dan Allah muliakan Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Allah Tuhan kita zat yang maha berkehendak. Syukur yang kita buktikan dengan pengabdian, perjuangan dan pengorbanan. Mana syukur adalah menggunakan nikmat Allah sesuai dan kehendak Allah. Kemudian kita bersalawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melanjutkan, mari kita perbaharui niat i'tikaf kita yang belum berniat supaya berniat, yang sudah berniat kita perbaharui niat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Sajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mari kita perhatikan dan kita hayati dan tadabburi warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk pegangan kita yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin halaman 78 di atas. 78 di atas. Dan setengah daripada kelebihan, baris kedua, dan setengah daripada kelebihan membaca sholawat itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jumu'ati samanina marratan ghafarallahu lahu dzunubahu samanina sanah. Ini diantara sekian banyak fadilat selawat, karena selawat itu adalah perintah Allah. Barang siapa membaca selawat atasku, kata Rasulullah, barang siapa membaca selawat atasku di dalam hari Jumat, ini biasanya letaknya habis salat Jumat menuju ke asar, 80 kali. Di sini tidak ditentukan salawatnya kayak apa, bagaimana. Jadi salawat yang paling mudah dibaca, salawat paling nyaman dibaca, dan salawat paling ikhlas kita baca. Terserah sallallahu ala Muhammad, terserah Allahumma sholli ala Muhammad, terserah. Yang penting dibaca 80 kali. Kalau di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin situ disebutkan salawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu salawatnya mulai zuhur sampai asar, asar sampai maghrib hari Jumat 80 kali. Itu juga dihapus dosa kita 80 tahun, dosa mama kita, dosa bapak kita, dosa anak kita, dosa saudara kita, dan sanak kita. Siapapun yang terlibat dalam ikatan darah dan kita diampuni oleh Allah dosanya. Di salawatnya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Alun santai bacanya 80 kali, insyaallah habis saja. Soalnya waktunya itu hampir 5 jam, mulai habis Jumatan sampai asar, asar sampai maghrib. Jadi yang perlu kita ketahui juga bahwa perintah sholawat itu adalah perintah Allah. Perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah Ahzab ayat 50. Jadi situ belum pernah kita mendengar ada Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an itu terhadap hambanya yang Allah sendiri terlibat membacanya. Karena di situ innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat.
Jadi Allah dahulu bersalawat, baru malaikat, baru Allah memerintahkan kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan berilah salam kesejahteraan atas Nabi Muhammad. Jadi kesimpulannya, membaca salawat adalah menjunjung perintah Allah. Jadi kalau menjunjung perintah Allah berarti kita takwa kepada Allah. Karena takwa itu definisinya menjunjung perintah, menjauhi larangan. Nah, kalau sudah kita sampai kategori takwa, Allah berjanji, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam kesulitan hidup kita. Dan janji Tuhan lagi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah orang takwa. Jadi orang yang membaca salawat secara tidak sadar kita menjunjung perintah Allah. Jadi bacaan salawatnya terserah sampean, yang penting mudah dibaca, nyaman dibaca. 80 kali hari Jumat, niscaya mengampuni Allah baginya akan dosanya 80 tahun. Kalau umuran 60 tahun masih umur 60 tahun kan bisa 20 tahun lagi, diampuni Allah. Dan adab yang ke-16, adab hari Jumat lah. Adab hari Jumat yang ke-16, apabila keluar imam dan naik ia akan mimbar, maka tiada harus atau tidak boleh sembahyang lagi. Tiada sah sembahyangnya, melainkan sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat atau 2 rakaat sunat Jum'ah pada ketika ia masuk ke dalam masjid. Itu adab hari Jumat. Kalau sudah imam khatib naik ke mimbar, ini khatib naik ke mimbar, situ tidak boleh lagi sholat, tidak boleh lagi sholat kecuali tahiyatul masjid. Di saat imam khutbah pun tahiyatul masjid masih dituntut, karena situ waktunya mepet, waktunya singkat. Antara tahiyatul masjid dengan sunat Jumat, kita lakukan salat sunat Jumat. Usalli sunatal Jumu'ati raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala, dengan syarat jangan duduk. Jangan duduk di saat waktu masuk. Di waktu masuk ke masjid, ternyata imam sudah di mimbar, khatib sudah mulai khutbah, kita jangan tahiyatul masjid, langsung qabliyah Jumat. Qabliyah Jumat, bila qabliyah Jumat pian belum duduk, pian dapat keduanya, tahiyatul masjid dapat, qabliyah Jumat dapat. Tapi kalau kalian pian melaksanakan cuma tahiyatul masjid saja, qabliyah Jumat tidak dapat. Ulangilah, bila pian masuk ternyata imam sudah, khatib sudah di atas mimbar membaca khutbah, kita bingung salat tahiyatul masjid kah, qabliyah Jumat kah? Laksanakanlah qabliyah Jumat, cuma dengan syarat jangan duduk. Sebelum salat tahiyatul masjid atau saya salat qabliyah Jumat jangan duduk. Bila duduk gugur fadilat tahiyatul masjid. Jadi di saat orang bang malah jangan duduk, habiskan bang dulu baru sholat. Jadi bila duduk tahiyatul masjidnya gugur. Nah, kecuali pian berduduk, ingat bahwa gugur dah tahiyatul masjid, keluar pulang bahasa, keluar kemudian masuk ke masjid pulang, laksanakan tahiyatul masjid. Syaratnya yang disebut tahiyatul masjid itu yang penting
2 rakaat sholat dan tidak duduk sebelum salat. Paham lah kira-kira nih? Ini kan sering terjadi, sering kita ketemui karena tiap minggu Jumat ada mungkin kita kesibukan, ada uzur, terlambat ke masjid, sampai ke masjid khatib sudah di atas mimbar. Laksanakanlah salat qabliyah Jumat 2 rakaat, setelah itu duduk dengarkan khatib, pian mendapat 2 kali. Tahiyatul masjid dapat, qabliyah Jumat dapat, asalkan jangan duduk dulu. Dan makruh pada ketika itu berkata-kata. Maksud makruh berkata-kata ini di saat khatib sudah mahutbah. Ini makruh pendapat yang lemah. Melainkan menjawab bang. Maka yaitu sunat, kata Faqihi di dalam syarah Bidayatul Hidayah. Jadi menurut Imam Faqihi, menjawab azan di saat khatib, mungkin azan yang di jauh sebelah masjid sana, masjid berganding berseberangan sungai, berseberang sungai, di sini khatib sudah khutbah, di sana masih azan, boleh kita menjawab azan yang di seberang sungai. Namun di masjid, di tempat kita sudah naik mimbar, kada ada lagi azannya. Jadi menurut Faqihi hukumnya sunat di dalam syarah Bidayatul Hidayah, atau naqal, pindahan. Jadi pindahan, dinukil, dipindahkan daripada Imam Al-Ghazali dan Imam Haramain. Ngaran Imam Haramain itu Abdul Malik. Beliau satu waktu 2 masjid 2 kota. Di Mekah mahutbah, di Madinah juga mahutbah. Waktunya sama. Inilah Imam Haramain, Imam Tanah 2 Haram. Ini kaum marga Sukma. Sukma ini dibagi. Imam Haramain ngaran sirin Imam Malik. Bermula haram atas orang yang 40 yang jadi dengan dia Jumat itu berkata-kata. Ini pendapat Imam Ghazali dan Imam Haramain. Di dalam masjid waktu khatib sedang melakukan khutbah, menurut beliau berkata-kata haram. Haram yang cuma jamaahnya cuma 40. Nah, 40 kan termasuk syarat sah Jumat. 40 orang bapandir berlima, bisa berapa? 35. Maka akan berdua. Nang kada termasuk sah Jumat, batal semasjidan. Semasjidan batal karena di sini ujar Imam Ghazali dan Imam Haramain, haram itu membatalkan salat Jumat semasjidan. Orangnya 40-annya mengantuk bertiga, mulai awal taliurnya ledo di hatib, batal semasjidan. Kada cukup lagi 40. Kalau nyemang guring bertiga, tinggal 37-annya. Tetapi yang muktamad, yang terkuat pendapat, muktamad ini yang terkuat pendapat pada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, yaitu makruh
makruh juga lah nambah pandir. Makruh cuma kadang melibatkan orang lain. Kalau haram tadi kan melibatkan orang lain karena semua cinta batal. Jadi menurut Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kedua-duanya ulama Syafi'i, beliau berpendapat berbicara, berkata-kata di saat khatib naik ke mimbar hukumnya makruh aja, kada haram. Ini pendapat yang terkuat. Dan sunat mendengarkan khatib membaca khutbah, yakni jangan bimbang kepada lainnya, melainkan jikalau ada ia jauh tiada mendengar akan khutbah, maka ketika itu sunat ia masgul, sibuk dengan membaca Quran dan zikir dan membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya sunat mendengarkan khutbah dan kecuali kita jauh kada mendengar. Jauh kada mendengar, hatibnya gimit, mic-nya rusak, kada mendengar lagi. Meskipun kita kada mendengar tapi kita sibukkanlah waktu itu dengan membaca Quran atau berzikir atau membaca selawat. Usahakan jangan berbicara pada waktu itu meskipun kita kada mendengar hatib. Karena itu masuk loga kalau kita berbicara di saat mendengar khatib khutbah, sia-sia Jumat kita. Dan waktu hari Jumat usahakan jangan duduk kayak ini. Mendengar khutbah kayak ini duduk. Ini duduk orang menghadapi api neraka. Duduknya orang menghadapi api neraka. Karena ulun sering lah melihat lah, karena ulun khutbah melihat benar dan duduk itu. Nya khutbah tuh kada dituntut kada paham tuh dituntut. Kada dituntut jamaah itu paham terhadap apa yang dibaca oleh khatib tuh. Yang penting mendengar. Makanya Syekh Khatib kada perlu terlalu panjang. Nah, handap aja kada mengerti. Kayaknya nafsu benar lagi. Asalkan rukunnya jangan sampai hilang. Sedikit ada wasiat. Makmum tidak dituntut paham, tapi yang dituntut cuma mendengarkan. Dan adab yang ke-17, apabila selesai daripada sembahyang Jumat, maka sunat ia membaca Fatihah 7 kali dan Qul huwallahu ahad 7 kali dan Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali dan Qul a'udzu birabbin nas 7 kali dahulu daripada berkata-kata. Jadi kalau kalawasan, nah, karena si makmum itu makruh merubah sila sebelum imam itu makruh. Jadi kalau perlu imam berdahulu berpaling, nah, supaya makmum jangan kelapahan duduk kayak ini. Kalau boleh nyoba putar merubah sila, imam belum bergerak makruh makmum. Supaya makmum jangan makruh, imam berdahulu. Mulai baca ayat 6777. Nah, sudah berpaling. Jadi terserah makmum, kalau sudah makmum imam itu bergerak berputar sila, silakan ubah sila aja. Lawas ke 77 dulu. 777. Fatihah 7, Qul huwallahu 7, hanya lambat pulang imam membaca.
Langu-langu kan di belakang sudah kayak imam berubah sila. Sebab si makmum itu tidak dibenarkan lah merubah kedudukan sebelum imam. Jadi sekiranya jangan membawa fitnah, imam berdahulu putar kata Bapak. Tujuan untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, supaya di belakang jangan sampai mengeluh. Tapi kalau tahan, lebih bagus bertahan malah. Si imam lebih bagus bertahan, jangan berputar sila. Kalau makmum tahan, makmum ini apa cari wit bener. Jadi sunat setelah selesai sholat kita membaca Fatihah 7, Qul huwallahu 7, Qul a'udzu birabbil falaq 7, Qul a'udzu birabbin nas 7. Dahulu daripada berkata-kata, maka yang demikian itu memeliharakan ia daripada segala kejahatan, daripada satu Jumat kepada Jumat yang lainnya, dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan. Tajamin semingguan sampai Jumat akan datang, tajamin dipelihara, dijaga, dan bahkan dosa kita dihapus semingguan, ditambah 3 hari jadi 10. Membaca 4 surah nih. Di sini terhindar daripada setan, gangguan-gangguan setan, dan juga daripada orang-orang jahat, daripada kejahatan, sampai seminggu. Kita lanjutlah. Dan lagi memeliharakan ia bagimu daripada syaitan, dan baca olehmu kemudian daripada itu Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mu'abdi wa ya Mu'idu ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika amman siyatika wa bi fadlika man siwak. Kalau ini dari Imam Ali karramallahu wajhah, dari Imam Ali itu sunat kita baca, utamanya doa dipakai oleh imam. Cuma kalau doa dibaca oleh imam, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina, jangan aghnini, aghnina kayakanlah kami, bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwak. Di dalam kitab Gunyah karangan Abdul Qadir Al-Jailani, ada juga di dalam kitab Hazinatul Asrar. Di situ orang membaca ini selama 25 kali di saat waktu imam sudah mengangkat kaki ke atas mimbar. Kita intai batis imam, bila sudah mengangkat kaki kita sambut dengan ya Allahumma ya Ghani wa ya Hamid ya Mudi ya Mu'id sampai 25 kali. Insyaallah belum sempat imam khutbah sudah selesai 25 kali. Itu melancarkan usaha, melancarkan rezeki. Di saat waktu imam hendak melangkah naik ke mimbar, imam kan naik ke mimbar, mbah naik kemudian mengucapkan salam, kemudian duduk menunggu azan. Paling-paling muazin itu sampai hayya 'alas shalah kita sudah habis membaca 25 kali. Tapi kalau imam sudah mengkhutbah jangan dibaca lagi, dengarkan imam aja lagi. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika amman siyatika wa bi fadlika amman siwak. Kita paksa lancar kalau 25 kali dulu. Usaha lancar, rezeki mudah, nang jauh-jauh rezeki kita berparak. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan tersebut di dalam syarah
Minhaj ay naqal daripada Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Itu induknya lah. Imam Ghazali ini induknya. Pengambilan-pengambilan, kutipan-kutipan para ulama di bawah. Man wazaba ala hadzal du'ai aghnahu Allahu an khalqihi wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa mengakali atas doa ini, niscaya mengkayakan Allah Ta'ala akan dia daripada segala makhluk, dan memberi akan dia rezeki yang tiada dapat dikira-kira. Itu dari kitab Ihya Ulumuddin yang dikutip oleh ulama-ulama di bawah. Orang mengakalkan doa Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, ditambah lagi ya Dzul Arsyil Majid, aghnini bihalalikan haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa fadlika man siwak. Itu rezekinya tidak akan pernah habis-habisan, rezekinya terus menerus mengalir, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa usaha. Rezeki yang tanpa usaha itu maksudnya tanpa diikhtiari, datang secara tiba-tiba lewat apapun Allah mengirim, atau lewat orang lain, lewat hamba lain, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Hanya kada hafal bawa bukunya nih, bawa catatannya. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Allah yang maha kaya, yang maha terpuji, ya Mubdi wa ya Mu'id, hai yang memulai dan yang menjanjikan, ya Rahim yang maha kasih sayang, ya Wadud yang maha lembut. Aghnini bihalalika, kayakan aku dengan harta halal engkau, an haramika, hindarkan daripada harta haram, wa bi ta'atika, dan ketaatan kepada engkau, an ma'siyatika, daripada maksiat kepada engkau, wa bi fadlika, dan karunia dari engkau, amman siwak, daripada bukan yang lain daripada engkau. Jadi barang siapa mengakalkan itu rutin lah, rutin setiap Jumat baca, itu mengakali, Allah akan melebihkan kekayaannya dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala alimuka kalimatin law kana 'alaika mislu jabalin sabir dainahu adahu bihillah anka Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak." Ini beda lagi lah, Allahumma kfini. Artinya hendaklah aku ajarkan dia akan dikau. Bahasa mana yun ini? Hendaklah aku ajarkan akan dikau. Bahasa Bahari benar nih, 200 tahun yang lewat. Hendaklah aku ajar akan dikau beberapa kalimat yang baca jikalau ada atasmu hutang seperti bukit Sabir sekalipun, menumpuk hutang. Niscaya membayari Allah Ta'ala akan dia daripadanya, yaitu Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan harta halal, an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kita handaplah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allah berikan jalan solusi lewat Nabi kita. Ya Allah cukupkanlah rezeki halal engkau bagi aku, dan hindarkan dari keharaman engkau, wa aghnini, dan kayakan aku, bifadlika, dengan karunia engkau, amman siwak, daripada orang yang selain daripada engkau.
Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa nas'aluka qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbal wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramul akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbal.